terjadi dosa. Tidak ada, kullu bani Adam khata, setiap manusia pasti punya dosa. Wa khairu hatta wat tawabun, dan sebaik-baik orang yang menyadari ada dosanya kemudian dia bertobat. Nah, kalau meninggal dunia orang, maka mintakan doa kepada Allah, ya Allah, pemoporan isi puntu dosana. Jadi puna semakin jahai ke main timporongi, jahai ke main sambayangi, jahai ke doakan. Kau belum tentu itu imam yang sambayangi doanya diterima. Boleh jadi kan tema orang paling terima duduk, justru doa saya yang diterima. Iya. Nah, itu. Kemudian takbir yang ketiga, ya. Apa takbir kedua? Salawat. Takbir ketiga adalah doa. Takbir keempat doa. Kemudian salah. Selesai. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki yang meninggal dunia, ganti saja ha menjadi hu. Allahumma ghafir lahu. Kalau berat nih. Kalau perempuan apa? Ha. Kalau laki-laki? Kalau perempuan? Kalau bukan laki-laki bukan perempuan? Terserah. Jamaah ya terserah mau diubah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, tak boleh-boleh tak antar dia sampai ke liang lahat. Punak kule, ya. Niat tahu main antar tu mati. Anjon ni mga nagtagtubila na cicili. Tahu jaya dia cicili kita itu mati. Ada hikmahnya kalau kita menyaksikan langsung itu orang meninggal di pasosok non regalibo. Mudah-mudahan anjo sere pangurangilong pemangirikat. Hindi, kamu dinipan mo pemember ako na mati ke. Di pa kamu mag-eni o kudu. Cinisaya. Di padalik kalawag kita ng ributay. Ang palaladigan jala dongkot na ribo. Leban jo. Kareka terpatawa di. Apa di kita ini pak? Ujung-ujungnya hanya begitu. Luar kita 4 tak. Ujung-ujungnya tampak 1 kali 2 aja. Orang kiri watun tatala saat hargai kita wa normatik. Nah ada kita wa giliran amoteran kipat dan jojo kan kita wa. Oh begini jipare ni. Kamu ada dia. Apalagi pun nanjo pasosok wah luar biasa itu hikmah. Ya, menjadi pelajaran yang sangat besar itu. Makanya itu Pak di Mekah atau di Madinah ya. Orang berlomba-lomba untuk mau menjadi pengurus jenazah. Ya. Dan bagusnya di sana itu pengurus jenazah. Pemandi jenazah apa? Dia tidak diupah, tidak dibayar. Kenapa? Karena memang negara yang menjamin. Dan luar biasa. Ya. Saya alhamdulillah Allah mengizinkan beberapa kali untuk pergi menjadi tamu di sana. Dan saya sudah berapa kali juga masuk itu di kuburan Baki dan di kuburan Makla. Iya. Karena banyak orang tidak tahu apa itu caranya masuk. Tidak gampang memang juga. Makanya itu jamaah haji atau jamaah umroh. Kalau pakai gak sini tomat ini sama yangi. Beda di sini Pak. Kalau di sini gini bentar ni rentang mau dipakai bunanya tomatnya dimasihkan. Di sini mantau jentena. Tidak dilihat kita orang mati di mana itu. Tiada lekan agama ni ibang ni di padang agama tidak. Tidak dilihat juga di bawah. Makanya ya, banyak spekulasi. Karena dia kemana itu mati ya. Itu angkana niat ben lipna langsung di parana betul ya lupa ni rengat lampar ya oto. Macam-macam. Tidak begitu. Ya, yang benar itu adalah aneh Pak Imam nggak ada temboknya di depan tembok itu ada ruangan besar. Di situ lah dijejer orang yang meninggal. Ada berapa orang di situ ya. Baru kemudian itu imam sembahyang. Begitu selesai salam itu imam langsung nilainya mentong olahan ada lekan nanua mihrab ke asulu. Jadi kita baru masih berzikir-zikir itu nami coba tanua. Nampaknya Jepang tahu anjo. Memang dijinjing Pak. Nilai yang mentong ini anjo tomatea. Biasa tak apa kita 5 dulu. Iya.
Ayah, naik ke pulang ngirantunga, kena pun rapi. Kasih tahu tinggi pak. Orang Arab itu kan tinggi-tinggi, tak 2 meter tingginya. Kalau saya ikut, terpaksa ikut ketuma di bawah, dipegang-pegang begini. Karena hanya pengantar jenazah saja yang bisa masuk itu. Ini tak gala-gala kerandanya yang bisa masuk di kuburan baki atau di kuburan maklak. Kemudian ada syaratnya, tidak bisa mengambil gambar di dalam. Iya, anjoin jamimi kalibung, kemudian setiap lubang itu ditutup dengan pelat besi yang tebal itu. Luar biasa. Dan anjoin tidak ada karena dia kuburan karena nilai di batu, apa tidak ada, pandara di batu-batu apa dikasih nama apa tidak ada. Ayah, mati meja dipoto. Tidak ada. Itu saja tidak ditahu orang. Makanya ada sejarahnya dulu itu. Ya ada sahabat yang kemudian mau diambil oleh orang kafir itu manunya mayatnya. Saking jengkelnya itu orang kafir. Ayah, akhirnya dia masuk ke kuburan baki itu cari. Yang mana ya kuburannya ini? Akhirnya bingung sendiri dia pulang. Nah itu hikmahnya. Nah jemaah tasyian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah itu pengantar ya, mudah-mudahan hukum membara kita sudah tidak ada lagi kita lupa kalau kita melaksanakan salat jenazah. Toto malat berikutnya kang hadir. Nah kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala kullu nafsin zaikatul maut. Tunggat-tunggat nikane anu nyawa pasti tunggat-tunggat nikane anu nyawa pasti mati. Semua pasti mati. Nah kami sampai siap protokol kan tidak memandang itu yang namanya kematian. Pasti semua kita mati ini. Nah, kita ini hanya hidup untuk antri dipanggil pulang. Ada yang dipanggil pulang 70 tahun, ada yang dipanggil 80 tahun. Aneh ibu, siapa namanya? Madani, Mahyani, ayah masih muda. Tapi sekali lagi dikanai anu nyawa. Kalau sudah datang ajalnya tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa memundurkan. Maka tidak ada dalilnya itu yang mengatakan bahwa corona bikin mati orang. Tidak ada bilang COVID-19 yang bikin mati orang. Bukan. Lebih ke apa corona kan? Atau apa? Jenis kelamin apa? Bukan. Yang kasih mati orang karena memang sudah sampai. Tapi memantau ini karena saya tahu. Dan rupanya ternyata banyaknya orang meninggal dunia karena corona ini bukan di rumahnya meninggal. Yang lebih banyak meninggal Pak di rumah sakit. Makanya sekarang ini rumah sakit sunyi. Saya kemarin dulu masuk rumah sakit Paramount. Ya. Apa nih Pak Rejo yang itu Paramount kan tempat memang rumah sakitnya perempuan, bukan rumah sakit laki-laki. Rumah sakit anak dan ibu. Ayah. Begitu saya masuk, karena saya punya anak mau melahirkan, ya cucu yang ke-10. Ayah. Jadi begini-begini ini modelnya 10 ini cucunya. Ayah. Alhamdulillah. Ternyata udah masih muda. Jadi menunggu cucu yang lahir ke-10 itu di sana itu kalau ya karena kebetulan anak saya guru dia pilih di situ karena dia ada BPJS-nya. Tapi dia nampai pian tamat masa pasien dalam keadaan sakit Pak harus di swab atau kok dipakai sih. Mulai berangkat dari rumahnya sudah pembukaan 4. Baru tidak ada suaminya di Jakarta pendidikan 3 minggu. Ya, sampai masuk di situ di ruangan situ harus di swab dulu. Jadi swab kikun. Tapi alhamdulillah, ya doanya diterima, hasilnya keluar negatif. Seandainya positif Pak tidak bisa dijaga, harus diisolasi. Lahir bayinya juga diisolasi. Nah, akhirnya negatif, tetapi yang mau menjaga, dia juga di swab juga. Tahu ya lo gak jahat di swab. Jadi mamanya sama kakaknya terpaksa dia karena kena motor kak.
kamu. Nah, kenapa nanti gimana nak? Dengan jaga balak kan. Padahal apa kata malah tunya gitu. Ya itu selesai pulang saya. Ya alhamdulillah dengan doa semua. Akhirnya sampai kita keluar dari rumah sakit karena kemarin saya jemput keluar dari rumah sakit. Mamanya sama kakaknya tidak keluar hasilnya, tidak tahu apa positif atau negatif. Ternyata pada itu positif negatif rupa tahu aja angkanya naik. Dibaikan oleh orang. Kalau ditusuk masuk hidung ini kan kamu tahu gak bisa di hidungan ini. Hidungan lagi biasa kucingnya ini agak merundah. Bukan kalau rombon ini, rupa tahu ini praktik ini kebetulan. Saya lihat itu kalau ditusuk orang Pak sampai ke dalamnya itu, dia ini batang hidung di belakang ini hampir 90% positif. Itu kalau sampai di batang hidung di belakang. Iya. Tapi pun pantar dan ini insya Allah negatif. Saya bisik itu perawat yang memeriksa. Karena sama-sama jadi orang kesehatan ini, ya jangan terlalu ke dalam nih. Kalau berdarah itu pernah berdarah itu hidungnya agak keluarga aku, di luar masih dikit. Oh iya Pak. Ternyata di luar kodin tidak keluar hasilnya Pak. Artinya pasti negatif. Iya, jadi saya bilang ini betul-betul ini. Saya punya anak mantu, ya. Inarti dan Tajambi itu kan waktu melahirkan di kalau talak itu diisolasi karena kita pergi salah asap hasil swabnya positif. Iya, terpaksa diisolasi satu malam di situ. Saya bilang luka culik makanya itu dari remote bahaya. Saya bilang culik motor ya. Baru kita bobol itu di rumah di bagian di belakang. Kalau ada petugas datang, suruh lari pada bobol. Lucu-lucu memang gini Pak ini sistem ini. Aduh, tidak tahu bagaimana kita ini. Sampai kita diajak kepada kemusyrikan. Hati-hati Pak, sambayan tidak diterima, puasa tidak diterima, amalan yang lain tidak diterima. Hati-hati. Ada kemusyrikan sekarang ini digiring orang kepada kemusyrikan dalam keadaan tidak sadar. Ya, padahal kalau kita sholat kita baca iya karena butuh wa iya karena ya Allah ikan tingin tolong, ikan terlindungi. Tapi sekarang orang digiring, ya masker menjagamu, masker melindungimu, vaksin melindungimu, musyrik itu. Kalau kita yakin itu musyrik itu. Ya ini perlu dikasih pembinaan orang-orang kesehatan ini. Jangan digiring seperti itu umat ini. Di mana Allah kalau begitu? Ayo Allah. Hah? Boleh kita ikhtiar. Vaksin boleh, masker boleh, cuci tangan boleh, cuci kaki juga boleh, cuci kepala juga boleh, terserah. Ya. Mau cuci apa terserah. Tapi itu hanya ikhtiar. Itu hanya sebab. Tapi yang menyembuhkan, yang menolong, yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Batal kisah datang. Batal kisah datangnya orang. Saya lihat di televisi begitu. Ya, digiring orang setia pakai ini karena dia melindungimu. Wah ini bahaya. Ya, bukan lagi kita yakin bahwa Allah yang melindungi kita. Karena saya pernah ketemu dengan corona itu, Pak, khusus motor perasaan. Karena motor, apa beser kondisi bija pamanakan tidak beser. Kenapa? Ini ero setia dengan masker, niat tena, akhirnya pun siapa beser itu. Iya. Ada yang pakai jarak, ada yang tidak. Sehingga beza lagi. Padahal ia sifat cigalia. Nah beza. Karena mau tidak, saya pernah ketemu. Karena mau tidak, katanya aku nih. Pandemi itu global. Seluruh dunia kena kalau namanya pandemi, tanpa kecuali. Kita di sini disuruh pakai masker, sementara di Inggris ada Liga Inggris. Di sini kita disuruh pakai jarak, di sini sana orang gompo-gompo. Bagaimana caranya? Iya. Ternyata saya ketemu dengan orang Cina kemarin. Iya. Bapak Tongol biasa dipanggilkan. Kami memang Tongol Tommy. Ya, pakai alat bantu. Nah kan istri itu nona. Pak Ustaz, itu Bapak di Kristalina hampir 20 hari dia diisolasi. Saya yang jagain.
Kawawa tidak mau kalau tidak dijagai, saya yang jagai. Tidak apa-apa ya. Keluar aja apa tidak apa-apa. Saya punya RW ya, diisolasi Pak. 2 hari keluar hasilnya. Keluar hasilnya positif. Masuk rumah sakit positif, mau diisolasi, tapi dia minta isolasi mandiri. Ditelepon sama ibu lurah, istrinya. Ibu, jangan di satu tempat, satu kamar sama bapak nak. Anak-anak penin. Apa nak kulit? Bersihan lagi nak tali bakal berpisah, apalagi masa aku biarkan kalian apa togar ni. Suruh jaga jarak Pak. Nah bilang itu istrinya, pore kok. Itu tidak bisa yang berbuat apa-apa suaminya. Lo yang ni sebelum mami kan remaya apa dan sebagainya. Ayah, apa nak benena? Ibu Lurah, saya sisa makanannya suamiku saya makan karena takut kamu basir. Tidak ada juga apa-apa sampai sekarang. Karena ternyata itu yang namanya corona adangnya. Adangnya jadi karena corona. Tapi mungkin nggak bisa nih Pak. Nanti panjang diskusinya kalau seperti itu. Ya. Nah, jemaah tasya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Tunggat-tunggat nikahnya anak nyawa pasti mati. Yakin ibu ini? Semua pasti kita mati, semua kita pasti mati. Bapak ibu pasti mati. Iya. Yang mengaji tadi, mana dia mengaji? Ya. Biar dia masih muda pasti mati. Pasti mati. Yang MC ya pasti mati. Ustaz juga kan? Pasti mati itu Ustaz ya, tapi doakan mudah-mudahan dia paling terakhir. Mudah-mudahan dia paling di bawah kudu. Nah, tadi dibacakan itu ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ayat luar biasa. Allah memberikan pencerahan kepada kita, ikau di kana rupa tahu. Sini saya. Tahu kalumannya mati, tahu kasiasi mati, pejabat mati, rakyat mati. Orang namanya kalau mati, sini kimi, masa tidak nak ketusuk di pikiranmu apa nera? Tidak nera apa-apa. Biar bawa presiden itu meninggal dunia tidak mungkin pas pampresnya juga ikut. Tidak ada di bawah apa-apa. Artinya di sini pelajaran karena ikatnya rupa tahuan. Sesat tak boleh Allah bangi, ya. Kami memang fitrahnya kita rupa tahu apa? Betul-betul memang cinta kepada dunia. Sebab memang ada di dunia. Seandainya ada di akhirat, tentu di akhirat ya kita perbanyak. Tapi ada orang yang kemudian tertipu dengan dunia. Tidak dilatih aja dilarang ke apakah jaya barang-barang terlino, sahabat nek terlino. Silakan. Tetapinya apa itu? Ini ada kisah. Ada seorang anak ustaz. Suatu hari aku tak nang mere makna, nak nama. Nak apa? Nak aku tak nang mer tu anak tena menting. Kurang ada gitu. Jadi, mempo kok. Mempo ngono. Nyawan. Iya, orang anak-anak dulu begitu. Kalau bicara sama orang tuanya, tidak boleh berdiri. Iya, kalau orang tuanya dulu tidak boleh berdiri. Anak-anak agama-agamanya tidak pakai adab yang begitu. Akan apa? Akan nama. Di sini bapak rajin sambayang, kami terima kasih kita. Ikat tepulin deh, pulang lantang bangi, deh rajin salat tahajud, puasa ata, tenan talapak ke kere. Terus apa pertanyaanmu? Akan selalu tamu di sini kamu anjing ngasih. Tapi ngapa nih talasat kasih si terus ki? Nih bari pasal tenaga ruwe. Woi. Yo bayar. Takan apa masuk mana? Takanan nyo dengan nyo ente na sambayang lumpuh na wala na. Jadi na kalumanyang. Ngapa itu rajin na sambayang kasiasi? Padahal jay doa na. Jay na pala. Natin ni sare. Ano to na sambayang? Wajib na dali na. Ibu itu tidak jawab. Tidak na jawab. Saya waktu neringin jo anak-anak, mangin tamak di mulka. Ya. Pada waktu itu mall belum ada vaksin. Ya, kita bersyukur ini. Kalau saya pribadi bersyukur alhamdulillah ada vaksin. Kenapa? Orang yang bisa masuk mall sekarang itu yang ada barcode vaksinnya. Ya.
Jadi kata tugas sia-sia, apalagi tidak dipaksin ki. Memang lebih bagus jangan menghidupkan mall, menghidupkan saja itu pasar tradisional. Karena itu mall kita tidak tahu itu mall tidak ada orang di bumi itu yang punya investasi di situ. Rata-rata orang luar semua punya, tapi yang dipekerjakan adalah orang di sini, orang di bumi. Keuntungannya mereka ambil semua. Nah, jamaah yang dimulakan oleh Allah, sang ibu itu, sang pengamat, nereng anak nantama jabat-jabat pada mulka. Akaliling, mangam ya anak ama. Apa itu lagi kaliling itu lagi mali apa-apa, lagi kali apa-apa. Nah, karena cini-cini gimana? Nah, karena pas antang gimana cini gitu, padahal memang amanah tidak ada duit. Nah, namanya Pak, orang miskin. Ayah. Orang miskin itu kurang 600.000 dikasih dalam 1 tahun. Beras 10 kilo, 2 liter minyak kelapa, 10 bungkus Indomie kaldu, tembakau. Sudah, kali-kali anak-anak ama. Apa tadi kali-kali yang tadi mali apa-apa? Anak katanya aduh, kan mali magin mana siapa untuk mana siapa? Angal le Pak talu roti nalle. Begitu diambil roti 3, yang dicuri kan? Ini kan orang kecil kan? Ya ini pembuntingan. Kenapa pembuntingan ya? Kalau pakai pacini pura-pura nih yang anu ya. Ya aku saya kucing saya bayi ini dari Columbus, ibu-ibu pembungkus. Salah mata orang tamu gitu tas. Saya bukan ibu di sini bukan, cuma kenapa kan ibu kan aja lagama. Bayangkan, ini apa nih? Dagang pengobatan agak, mati mau, foto kok. Kayak tahu punya nasari yang keikhlasan na. Kenapa tidak nasari kita tahu kita tahun na? Kan jadi anu tidak baik gitu kalau kita ambil tanpa minta. Sudah diambil 3 roti. Pergi menteri Pak. Lakunan terianna. Nah boleh di ruang. Saya remami. Tidak pernah jujur di pemantangan na. Nah karena mau anak, mama, kita kan satu juga kita beli, pergi masih di depan. Begitu dipergi di depan, nak anak petugas kak, kaki lagi, antri gini. Nak anak satu di depan, nak anak biar satu antri gini. Nggak boleh ya, harus antri orang. Nampak jor dalle, kan deh berapa torolinya Pak? Penuh torolinya dengan barang-barang. Sigain nalandre mintin, nak anak mau pengamak merana anak. Ini saya. Selalu teman dengan mintin, tidak pernah jual, tidak pernah busuk barang yang jual diri. No, anjuri bukuna. Jadi kira-kira teteh siapa pinampan agak panggilan tak nasi hari gini roti. Banyak satu gini roti. Tak kena boleh gini roti na. Tak kena boleh gini. Begitu na boleh narin dengan anak. Pulang kita. Begitu pulang Pak kan tidak lewat antrian ya. Asulu tidak ada periksa, kan tidak malik. Tidak nyaman di batu pantaran mulka. Nakutak na apa anak-anak. Nah, kita memang miskin. Orang lain itu kaya. Tapi itu nak, sini rilino lagi nasesa. Ya itu tahu nasesa. Kalau aku sepinjuri keranjingan di reti, nampak kuliah apa sah? Ikat tengah apa yang lapas asulu. Nah, kerantena apa anta? Kita nyapa anta, jadi lapas sakit. Nah, kan anak kita tahu sia-sia orang miskin yang beriman meninggal dunia sudah 500 tahun di dalam surga, sementara orang kaya masih di luar di padang mahsyar 500 tahun satu demi satu barang-barang ini paresa. Ya sekarang nak karen pilih, ada kerja tugas lumayan atau ada kerja tugas sia-sia. Coba bayangkan. Kasih ke kanan tuh tahu dia barang-barangan di kanan, bajina talasannya, pacirinta jentu. Ikutan dengan real loriboko. Dan tutu. Siapa kamu? La tazulu qadaman 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'alu. Kata Nabi, di hadapan Allah si kuntu di kanai rupa tahu tidak bergeser di mana dia berdiri dalam keadaan tidak berpakaian sehelai kain pun. Bermandi keringat.
Ditunggu gilirannya dipanggil untuk mempertanggungjawabkan barang-barangnya. Allah akan tanya satu demi satu. Wa an malihi, barang-barangmu, mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Dikutana. Wa an malihi min aina iktasabahu. Ante kamu macaranun nugapan jo barang-barang. Saya burak-burak terkadang istri tidak tahu bagaimana caranya dia dapat. Seorang suami terkadang tidak tahu bahwa anjo tas naya napakai beninna tidak tahu dari mana asalnya. Tidak tahu. Mulai yang terkecil. Itulah kenapa Nabi selalu berdoa, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin dan matikan saya dalam keadaan miskin. Akan hubungan kalau begitu pada mau bilang kita miskin. Apa yang mau diperiksa Pak? Itu kalau orang miskin yang beriman. Kalau miskin itu mungkin pun yang patin itu pun sambayang. Ayah. Nah, kisah yang kedua ya terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa pernah ketemu. Namanya Nabi Musa pernah ketemu. Nabi Musa itu salah satu nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Ya, itu Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah sekalipun hanya di balik batu atau di balik hijab. Satu waktu Nabi Musa didatangi oleh suami istri di zamannya. Ternyata suami istri ini setiap karueng pun mempu sagandaina ya cerita anjo benena selalu dia katakan kepada suaminya, "Dei, tadi kibo sangat jar tugas asi." Dari waktu borat enak kutanan akan oi ngapa nak akan kamu nyepak kutanan. Bosa mau jar tugas asi kan? Nah karena teh aja cuma erotongan jong kasih ki anti kamu kasih nanti kan jar tugas namanya. Ke puluh tahun makin ini dikasih jatuh kasih asi. Bagi natungan yang punya dikasih atau nih karena jatuh kalumannya, karena kau syukuri mi apa nasara kita karena Allah Taala. Syukuri. Karena teh syukur ini apa nasara kita perotongan kasih ki. Bagaimana rasanya jadi orang kaya? Ya bikin kita nanti tutup. Bagaimana jadi balala? Luar biasa. Hanya itu orang-orang kaya. Nakana mo benin na kamane masukku dengan dari para sanganjo yang main pulang dari antu ada nabi namanya Musa. Itu Nabi Musa aku langit-langit gitu. Diterima doa anak pun pala doa. Terus nakana oi ante kamu pun nama yang jadi curhat. Tidak minta didoakan oleh Tuhannya Musa, oleh Allah supaya kita juga dikasih rezeki. Nakana we iya muntu nakana tira aja. Saya waktu Pak betul pergi betul ke rumahnya Nabi Musa. Begitu sampai di rumahnya Nabi Musa ketuk. Assalamualaikum. Sudah ke Nabi Musa. Waalaikumsalam. Tuan. Nakana jo suami istri ya. Nakana Musa bisa terima tamu. Nakana pandemi kini ya. Dilari orang terima tamu. Nah karena masak bilang aku kurang baca pasangan kemarin dengan paten terima. Nah karena kenapa nak kuliah lapas nanti setiap perbatasan tu disakaan hal ini jagai. Kenapa kalau kuliah lapas? Nah karena tamu apa tapi sudah mau cuci tangan. Nah karena sudah mas saya terjaga wudukku ini. Begitu dia masuk, nah karena tidak pakai masker kok. Tidak pakai jahit. Begitu duduk, nah karena apa untuk mereka reba, apa untuk mereka paralu, begitu bahasanya. Nah karena urat nena, Musa, ini saya punya istri, ada kemauannya. Bilang apa itu? Nah cerita mau cerita. Ya tadi benih nari katin si sorong nih. Akhirnya karena urat nena, Musa, kami ini adalah keluarga yang sudah lama bertahun-tahun hidup dalam keadaan miskin. Terus kami dengar, Musa, doamu itu diijabah oleh Allah. Kami datang kemari minta doamu, wahai Musa. Doakan kami kepada Allah agar kami bisa menjadi orang kaya.
Dekat Nabi. Nabi Musa pusing. Bagaimana cara namparannya tobatnya pala kemana? Ya, nak minta doakan saja. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Lalu kemudian Allah berbicara kepada Musa, Musa, sudah lama itu dia berdoa. Bukan berarti doanya saya tidak kabulkan. Tapi saya khawatir jangan sampai saya kabulkan doanya, lalu kemudian dia lupa saya. Kayaknya itu tuh kasih aja, tuh kasih aja, rajin salat tahajud, salat duha, rajin ngaji, rajin berzikir, paling drol matur masih. Begitu mau jadi caleg, mencalonkan diri caleg, karen paling baji agamana, paling baji silaturahmina. Begitu jadi orang kaya, kata Allah, jangan sampai kau lupa. Apa nakanan jo suami istri nakanan? Ya mudah-mudahan tidak begitu. Akhirnya Musa minta kepada Allah, akhirnya Allah katakan kepada Musa, Musa, bawang jupai ngatangku. Saya kasih dia menjadi orang kaya, tapi temponya hanya 1 tahun. Setelah sampai tempo 1 tahun, kembali lagi dia miskin. Punya rugi, saya kasih. Bagaimana, Bu? Mau tongki? Jantung kalumanya tapi setahun jadi. Oke. Kaya kita kasih ya. Nakaano benin na kelemin nyo din, nakanakaon to nakanakairo to juga siya. Mau jikurasa bagaimana rasanya jadi orang kaya. Orang miskin ini berpuluh-puluh tahun menjadi orang miskin, dirasa betul mi, tapi orang kaya belum. Akhirnya diterima Pak, nah terima, dia bilang biar nih Pak, terima. Akhirnya disuruh dia ikhtiar, disuruh dia berusaha, ya sebagai sebab. Kan dia tahu Pak kalau cek aja na baluka, engke wala na de. Atingkat 7. Dia tahu Pak tarasi aja na baluka, ingka tampakna di mana-mana ada. Luar biasa. Ayah. Artinya Allah itu kalau menghendaki sesuatu, yang pasti kau ikhtiar. Yang penting ikhtiarnya baik. Asal teko tuyul nang pelihara. Sudah. Akhirnya dengan ikhtiar itu jadi kaya Pak. Kalangerang ni mari seria para sanga, oi dia betul kalumanya duit tapi kalumanya baji ki. Pun namai ki anjoy nani kano kodon nak nganu nasare ki. Pokokna apa ni pala nasare ki. Pokokna ikate mami tayang nyara muter. Eru ki aminting, eru ki amisa, eru ki anjujun terserah. Asal teh ngerang nyoto. Pokokna disare Pak. Itu orang kaya Pak, semakin banyak orang yang datang kepadanya. Dia pernah bangun lantambangi, dia mau main antar dari kambalan taring yang untuk ambangun balik masa. Dan tidak ada orang yang datang tanpa dia beri. Dia kasih. Saya waktu Nabi Musa sudah dia lihat, narapi mau tunan nih. Ya, lagi 1 minggu nih, kasih asin. Mek japa-japa. Japa-japa sih. Tunggu Bang, di rumah. Ngapa na tambah tenten pa kasih asin. Nah lagi 1 minggu ini, jangka waktunya semakin jaya tahu. Semakin naluar di po dengan ngira bisa tahu pa panambunga. Nambungi bisa deh. Ba't tinapayin tinisimbala? Ba't ini masih ngabayar DP yan jo. Nakananjo dengan lebih bangun masih jangan bisa deh. Cuma yang di belakang oleh Allah. Akhirnya narabi mi watuna Nabi Musa mangri bala na tidak bisa menembus masuk di rumahnya Pak karena saking banyaknya orang yang antri untuk mendapatkan bantuan. Luar biasa. Nah, lebih 1 minggu Nabi Musa mengeluh kepada Allah. Ya Allah, jikana si tahun dari kita mau terikasih hasil kamu menilai itu si minggu ngapa tidak pernah kalian nikmat tak ngapa tidak pernah kalian pasarita. Lalu Allah katakan kepada Musa, Musa, saya malu. Ya rupanya Allah juga malu. Saya malu kepada hambaku itu untuk mengambil nikmatku. Jika saya mengambil nikmatku itu kira-kira anjo tahu jai anjo kira-kira kimai kira-kira napala tulu. Inai minambante, minai memperhatikan. Musa, antama saya kemudian dibalana. Tama ko. Punanya barang-barang na boleh dia mana saya, sampaikan kepada saya. Begitu Musa masuk di rumahnya orang itu, Pak, tidak ada barang-barang biar satu. Ikutan Nabi Musa.
Bukan itu kalau manyang ko. Ngapain tidak barang-barang mana ser? Tangan nak, oi. Panggil. Antu ni kana itu kalau manyang, tidak mulik barang-barang. Antu ni kana itu kalau manyang. Asare-sare. Panggil ke di rumah. Nah kalau untuk apa aku boleh-boleh? Kapannya aku boleh-boleh? Saya rebau aku boleh-boleh kira-kira. Nah selama dia pun bertanggung jawab ini saya. Bah. Tuh bayangkan. Bah. Jadi tabi ibu cincin dari manta, pontori apa? Pak lentuanta, ranteri kalonta, nganting-nganting dari kamurunta, apa sih? Bukan kasih tahu India. Nganting-nganting dari tolinta. Gasingkap pore ki bangga ki ampake mangere pak buntinga may apa ibu hati-hati mungkin member ikuta lang dari bawa kesalahan wa an maliki min aina iktasabahu antu foto dia kare dari pak lentuan ante kama nakulen pak nia antu nganti-nganti nu tolino batu gemaya salana antu tas nu batu gemaya walle anjo bajun nu warua milamari batu gemaya salana. Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, Khadijah sepertiga kota Mekah adalah tanahnya. Khadijah sepertiga kota Mekah adalah tanahnya. Tahu kalau yang itu Khadijah, orang kaya luar biasa. Sepertiga kota Mekah adalah tanahnya. Tapi waktu nemu terang, kain kapal lagi ini rokok kan tina di bala. Baju yang terakhir dia pakai itu adalah kurang lebih 40 tambalannya. Hanya baju yang dia pakai dalam keadaan dia sakaratul maut. Saya nggak tampil bajunya. Itu Khadijah. Ada di sini istri yang kita bintang di baju tak? Padahal orang kaya itu Khadijah. Sampai Rasulullah SAW menangis. Kariwatun erokato nyawana saking malunya Khadijah. Saking ke anak-anak Fatimah. Tak ini kon. Ya kan, oi, pohon saya bapak. Siapa tahu sorbannya aku dijadikan sebagai kapal punam mutiara. Fatimah melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bisakah sorbanmu wahai abang? Bolehkah sorban untuk dijadikan sebagai kain kapang untuk ibuku? Rasulullah SAW menangis. Dia datangi istrinya, wahai Khadijah, sepertiga kota Mekah adalah milikmu. Tapi di akhir hidupmu ini, baju nu lagi nasi lawar aja, tampil Tommy pun bergetar langit. Allah langsung perintahkan malaikat, ya Jibril, ambil kain kafan dalam surga, bawa turun kepada hambaku sebagai selimut kain kafannya Khadijah. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebenarnya anda bisa dapat pelajaran nih karena itu mati. Ternyata ini karena itu mati tidak ini apa-apa. Makanya saya juga bingung pula ini tomate tak ni beli sandala apa boleh beli jangka ni beli carameng ni beli sandala lagi dunia kan tanah daerah tidak ada yang bawa justru anunya keri kalian nanti masuk nasi. Iya betul. Nah oleh sebab itu tahu-tahu malaikat benarlah kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pasar dari itu saya yakin ya, bahwa beliau ini berusaha di dunia bukan untuk dunia, tapi dia berusaha untuk jalan menuju akhirat. Jarang ada developer yang tawadu kayak begini. Iya. Jarang itu ada developer itu yang kemudian membangun masjid kalau bikin perumahan.
Jarang ada di pelopor itu yang menyiapkan rumahnya untuk menjadi rumah tahfiz. Beliau salah satu di antaranya yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengurang bahwa ini adalah jalan saja ini. Hanya jalan. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena Ustadz kita ini baru meninggal ibunya dan kita semua adalah lahir dari seorang ibu. Saya tutup dengan pengurangan mangari kateng asing terus namanya itu tuata dikanai amma. Apapun statusnya sekarang ini pasti kita masih anak dari orang tua. Maka tabi karena kebetulan Mbak Bayi yang Motirang dan ibunya juga meninggal dunia, maka saya ingatkan kepada adik-adikku semua, urangi bajik-bajik niat 5J nikbat turiyam. Saya ulang, niat 5J nikbat turi karena Mbak Bayi seorang ibu yang tidak pernah bisa kita ganti. Urangi bajik-bajik. Jadi penero ko kadoka dorokana mangeriama era ko kepala batu mangeriama kan, ganti dulu 5 airnya itu. Air yang pertama adalah air ketubang. Betul nggak Bu? Waktu hamil ada punya ketubang? Hah? Katanya yang kuliah sulut lasu ada tempat noa kalau kita kehabisan air ketubang. Bermasalah kita. Kuliah kita kerisi ilalang. Pipit satu. Tapi parang burak-burak para suami. Gimana kita pengalian dulu banyak air ketubang. Kata ibu-ibu, gimana ngalir ketubang. Nah jadi kematonnya nih gini, ngapa na baru menjadi air ketubang. Seorang perempuan kalau mau melahirkan air ketubangnya habis Pak, ujung-ujungnya adalah sesar dan bisa bermasalah. Maha suci Allah. Jadi pun air kok kadok-kadok meriama nu ganti dulu air ketubannya. Tidak akan pernah bisa kau beli. Yang kedua, air keringat. Air keringat jadi waktu apa? Di waktu kita mau dilahirkan. Sakit di atasnya sakit. Sangin parsi, nah kemudian dia tidak terasa itu air keringatnya bercucuran. Nyali mini kafe ni apa mi bodoh. Luar biasa. Betul tidak Bu? Sakit tidak? Makanya indah sekali itu kalau ada istri melahirkan suruh dampingi suaminya. Sebenarnya pura-pura sini benih dalam keadaan begitu nampak maka-maka lah. Pura-pura itu nggak beres. Kita ini terkadang suami ini sadar betul, ya Allah, ternyata pernikahan bayi ini tidak gampang nih. Jadi pun eruk yang pak kuku, eruk yang gagar kita bayi apalagi pakai banyak tolong nih. Sana tolong yang harus anaknya. Luar biasa perjuangannya seorang perempuan, keringatnya bercucuran. Aku lihat gitu saya anakku itu ini yang kemarin dulu ini kurang dipanain dari kursi roda yang disuruh naik di lantai 3. Kamu minta tak terlumpur di tena mana kan pau tenang lagi saya ada kuali. Kenapa? Terlalu tidak tahan itu sakitnya. Iya, luar biasa yang sakit. Itu yang kedua, air keringat. Ketiga, wahai anak-anak yang kemudian kador maritotuana, ada air yang ketiga yang tidak bisa kau ganti. Apa itu? Air matanya. Air mata seorang orang tua. Watunta anak lolo. Kita rewel.
Apa bahasa Inggrisnya rewel, Ustaz? Hah? Apa bahasa Inggrisnya rewel? Hah? Waktu kita rewel, ya Allah. Tinro na ni kanaya pungam mati nagan-nagan. Basoro natin na nagan-nagan. Semua tidak cukup. Kuntungan natin na natin na panjama-jaman yun to, minong amem. Natuay, nakalawi, makinapa, ikate ngaru-ngaru terus. Kada orang tua itu meneteskan air mata, sang ibu meneteskan air mata. Oh, apa mau kuntu? Ngapa kuntu nak ngaru-ngaru kamu? Ambawi minay lalaki nagalawi. Kadang dia berdoa kepada Allah, ya Allah, garing apa nih kedong anakku, ya Allah. Ya Allah pun aku le burung kipale magarin na warna ke pasaminak ke bangal. Terangin. Katina na palangirang ko. Tinulang dari kau tinurangi. Betul tidak, Bu? Tidak ada itu istri mengatakan, ya Allah, kenapa rewel kini anakku, ya Allah, ngapa nagaring ini, ya Allah, kipalain mami, ya Allah, garin anakku, mari bapak anak. Seorang ini berapa air? Hah? 3 tempat. Ada 3 ya? Ada ketupat, ada keringat, air mata. Yang 2 nanti insya Allah tak siap berikutnya di tempat lain. Jika menurutkan pelaku batuan ki dasi-dasi barang kebatuan tak pangurangi mangari katengasi untuk semakin memperbanyak amal kebaikan dan dasi-dasi almarhumah beliau dalam keadaan husnul khatimah, dan inilah musibah yang luar biasa ini. Langit-langit manggil tadi bersama bersamanya bapaknya atau apa? Mertuanya? Hah? Ini musibah yang ya Allah luar biasa. Ya, tetapi semakin kita bersabar, insya Allah kesabaran itu Allah akan mengangkat derajat kita. Sebab mau dia apa? Nah, dia milik dia. Ya, dia milik dia. Kita semua adalah milik Allah. Makanya besok lusa kita akan pulang kepada sang pemilik. Makanya pedalang dari kini masih kan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa pemanasab ngisanya pumu mana? Kita nang itulia. Inahasin itu. Inahasin jo. Perhatikan kalimatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat berikutnya apa biasa kipaunya bisa? Ustaz Isa telah meninggal dunia. Betul? Telah meninggal dunia. Perhatikan kalimat meninggal dunia. Amukumi marapun na arenta ni sabu telah meninggal dunia, berarti orang itu tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Tidak akan pernah kembali ke dunia. Yang kedua, telah meninggal dunia, seluruh barang-barang yang dilebakan apa niat, nabukoy ngasih. Nabukoy ngasih. Telah meninggal dunia, seluruh keluarganya akan dia tinggalkan semua. Status sosialnya pun dia akan tinggalkan semua. Berarti memang andilin nuwa teh tanpa pemandangan, tanpa pemari-mari ya ini. Jadi pun mari-mari ki teh bagi jadi duaan. Sesajian tu. Pun jadi dulu lagi bokum, lagi pertanggungjawabkan. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Munafiqun itu, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli apa? Dalam ayat ke-10 itu. Ayat yang ke-9 itu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Tiak lalu gara-gara barang-barang nusagan keluarganu yang menipu dan melalaikan kamu untuk lupa kepada Allah. Kalau ayat 10 di dalam surah Al-Munafiqun itu, Allah katakan anfiku amwalik untuk batang kalian nu. Sebab yang ngasih nanti numpak niya ka, katanya untuk kawan tu. Jadi pun nanti yang mulai-mulai kamu itu tu. Boleh minta masih tampaknya.
Ya, sudah tidak boleh untuk kalian. Sebenarnya mereka iya apa niat tapi dia untuk iya. Apa niat tapi untuk anak-anak asal anak pokoknya. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati hadakul maut. Sebelum batu kematian ngamai kau, mulik-mulik memang ku untuk batang kalian no. Apa kamu memang untuk batang kalian no. Tapi di sini bukan di sini diambil Pak, nanti di akhirat. Itu yang disebut dengan deposito. Kopi. Disimpan di dunia nanti di akhirat diambil. Sebelum batu kematian. Sebab pun yang ngasih barang-barang nu bolehkan untuk keluarga nu kau tidak ada untuk kau, fayaqul. Pasti nusasar kaum ke kalian dan kau akan minta dispensasi kepada Allah. Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Oh keren. Aku lagi ke masih lagi putaran muter sampai dulu mau muter kampung ini. Untuk apa? Tunggu tuh jamin ini mau tunggu cinta Allah. Untuk apa? Fa'asaddaka. Ternyata rupa tahu apa? Anjoy pimangere loriboko, ngapain nak ngasih barang-barangnya. Kenapa? Karena sebagian besar barang-barangnya hanya dibolehkan untuk keluarga. Si kita ini boleh untuk kalian. Apa kontonji? Tapi taruh sapu di setiap Jumat. Taruh sapu di kodok. Makanya itu panitia mesti mengumumkan ya infak Jumat 185.000. Kamu ini rata-rata ingin jual hadir kan raja. Ya Allah. Fayaqul, pasti kau menyesal dan minta kepada Allah untuk kembali ke dunia. Fa'asaddaka. Ya Allah, saya mau kembali. Saya mau sedekahkan saya punya barang-barang semua. Wa akum minas sholihin. Tena mau waktu nakupela. Saya akan menjalankan perintahmu dan menjauhi segala perangan. Tidak ada sempulan. Kami bertalih yang mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu yakum wa akhiru dawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah takziah yang disampaikan oleh Ustaz Arifandi. Semoga apa yang disampaikan beliau kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Ada nasihat singkat dari Rasulullah SAW. Ish masyi'ta fa innaka maitun wa'mal masyi'ta fa innaka majzihun bihi. Rasulullah mengatakan, hiduplah sesukamu, hiduplah terserahmu, kelak engkau pun akan meninggal dunia. Wa'mal masyi'ta fa innaka majzihun bihi. Silakan kau lakukan apa yang ingin kau lakukan, tapi ingat semua yang kau lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Ingat, dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Maka persiapkan diri kita. Betapa banyak yang tadinya merasa disehatkan, akhirnya diberikan sakit, penyakit. Betapa banyak yang hari ini merasa dihidupkan, pada Allah wafatkan mereka. Jadi sebagai untuk renungan bahwasannya mari untuk kita persiapkan diri kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan sehingga melupakan kita, melalaikan kita sehingga kita masuk ke liang lahat baru kita sadar bahwasannya apa yang kita lakukan selama waktu di dunia tidak ada juga manfaatnya. Ketika sampai di liang lahat ingin kembali ke dunia, namun semua hanyalah tinggal penyesalan. Ingin kembali ke dunia hanya ingin sholat, hanya ingin berinfak, namun semua sudahlah berakhir. Maka gunakan kesempatan dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin hari ini kita mengatakan adalah dunia nyata, akhirat itu hanya cerita. Kalau orang kalau bilang cuma cerita semua itu. Tapi sejatinya ketika kita sudah sampai di kampung akhirat, maka kita orang atau kita mengatakan akhirat nyata, dunia itu hanya cerita semata. Mungkin sekian dari kami, dan juga kami selaku keluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya untuk hadir di malam takziah pada malam hari ini. Semoga segala urusan pekerjaan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.